نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ummahat, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di majelis kajian Islamic Parenting yang kita selenggarakan secara rutin. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga yang telah kita selenggarakan. Pada pertemuan yang terakhir, para ummahat yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita telah jelaskan apa saja yang hendaknya dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum mereka dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan anak. Ini apa? Mencari pasangan hidup yang saleh, kemudian meminta perlindungan. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika akan melakukan hubungan suami istri. Kemudian berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Kemudian mencari harta yang halal untuk diberikan kepada keluarganya. Lalu yang kelima, menjaga janin yang ada di dalam tubuh. Dan yang terakhir, menjaga kesolehan diri. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini, dengan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang apa yang menjadi tugas para orang tua setelah anaknya itu dilahirkan. Jadi setelah anaknya itu lahir, apa sih yang menjadi tugas para orang tua? Yang pertama, para umat yang dimuliakan Allah, ya, ini menjelang anak lahir, ya, hendaknya orang tua itu mempersiapkan nama yang baik. Hendaknya para orang tua mempersiapkan nama yang baik. Dan hak untuk memberi nama ini kembali kepada bapak, ya. Jadi boleh saja ibu memberikan saran, tapi kembalinya kepada bapak. Jangan kemudian nanti istri maksa-maksa. Wah, aku juga ini, aku yang melahirkan, ya. Aku yang mengandung, aku dong yang beri nama. Enggak, ini haknya bapak. Bapak yang berhak untuk memberikan nama kepada anak. Maka hendaknya, ya, orang tua itu memberikan nama yang baik kepada anak-anak mereka. Jangan sembarangan ngasih nama. Terkadang orang tua seringnya memikirkan nama yang unik-unik, ya. Nama tuh nggak perlu unik, ya, Bapak, Ibu-ibu, ya. Nama tuh nggak perlu unik. Yang penting nama itu baik, bagus. Tidak perlu unik. Sehingga kadang-kadang mereka gabungkan nama bapak dan nama ibunya. Ya, misalnya bapaknya namanya apa misalnya? Nama bapaknya Dimas, kemudian ibunya Nita, anaknya jadi Dita, gitu ya. Gabungan antara Dimas dan Nita. Dita juga pasaran, ya. Ini misalnya saja, nggak perlu seperti itu, ya. Yang penting nama anak itu baik. Nama anak itu baik. Dan memberikan nama kepada anak ini besar sekali pengaruhnya, ya. Tanpa kita sadari, ya, ternyata besar sekali pengaruhnya terhadap pendidikan anak di kedepannya. Disebutkan oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, ya, dalam Raqaiz Tarbiyatil Abna, kata beliau hafizahullah taala, minar umuril lati tu'inu fi tarbiyatil abna at-tarbiyat as-salihah ay yakhtara al-walidan li auladihima al-asma al-hasanah at-thayyibah. Kata Syekh Abdul Razak, ya, termasuk perkara yang akan membantu dalam mendidik anak-anak dengan pendidikan yang baik, orang tua hendaknya memilihkan bagi anak-anak mereka nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Apa definisi nama yang baik dan nama yang indah itu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah? Allati turabituhum bi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu nama yang mengikat dia dengan ketaatan kepada Allah. Ini makna nama yang baik. Ini makna nama
yang indah, yaitu nama yang mengikat dia dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ka'an tusamiyahu bi Abdillah wa Abdirrahman wa Muhammad wa Salihan. Seperti dia memberikan nama kepada anaknya, contohnya siapa? Abdullah, ya, Abdurrahman, Muhammad, ya. Kemudian apa tadi? Saleh. Ya, ini nama-nama yang baik, ya, nama-nama yang baik. Abdullah dan Abdurrahman itu dua nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna ahabba asma'ikum indallahi ya Abdullah wa Abdurrahman, kata Rasulullah. Sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Para ulama menjelaskan kenapa kok nama Abdullah dan Abdurrahman ini dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia menunjukkan al-ubudiyah, ta'budiyah, peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hambanya Allah, hambanya Ar-Rahman. Allah itu paling suka kalau kita itu menunjukkan penghambaan kepada Allah. Ya. Dan ini mengikat seseorang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ketaatan. Ya, kalau dia bernama dengan memiliki nama-nama yang Islami seperti ini, ya, dia kalau ingin melakukan suatu kemaksiatan, mikir-mikir, ya, namanya seperti itu. Makanya kita lihat artis-artis itu, ya, artis-artis dan orang-orang fasik, ya, DJ, orang-orang DJ yang suka kelabing-kelabing itu, mereka mengganti nama-nama mereka, nama-nama aslinya. Kalau kita lihat nama aslinya itu, Masya Allah, bagus sekali, ya. Ada yang namanya Mubarak. Ya, ada orang namanya Mubarak, ya. Artinya apa? Bagus kan, Mubarak, yang diberkahi. Jika dia jadi artis, diganti jadi Mark. Mubarak jadi Mark. Ya. Ini menunjukkan bahwa nama-nama yang indah ini banyak pengaruhnya, sehingga para ahlul ma'asi mengganti nama-nama mereka menjadi nama-nama yang rusak ketika mereka ingin melakukan kemaksiatan. Ya. Qala wa nahwa hadhil asma al-hasanah. Kemudian kata beliau, dan nama-nama indah lainnya allati tudzakkiruhu birtibatihi bis-shalah wal ibadah wa bima yuhmad alaih. Nama-nama yang indah ini yang mengingatkan dia dengan keterikatan kepada kesolehan, keterikatan kepada ibadah kepada Allah, dan juga yang menyebabkan dia dipuji. Oh, namanya bagus sekali, ya. Oh, namanya indah. Jangan kemudian anak dikasih nama Gentong, misalnya. Ya, ada zaman dulu kita masih ada acara Ria Jenaka di TVRI, ya. Mungkin ibu-ibu yang seumur saya tahu itu, ya, ada jenaka. Ya, anaknya lahir pas hari Minggu, ya, pas tengah disiarkan acara Ria Jenaka, akhirnya anaknya dikasih nama Gareng. Anaknya dikasih nama Gareng. Nah, ini jadi apa? Jadi bahan ejekan teman-temannya, namanya kok Gareng. Ya, jadi kalau memberi nama, jangan yang menjadikan anak-anak kita itu diejek oleh teman-temannya, diejek oleh lingkungannya. Ya, carilah nama yang baik. Ya. Nama anak kok Gentong, nama anak kok Gareng. Ya, jangan. Fayakunu fi dzalika ta'thirun 'alaihi ghaliban. Ya, dengan penamaan ini, ya, penamaan ini memiliki pengaruh kepada sang anak ghaliban, ya. Secara mayoritas nama itu sangat berpengaruh kepada sang anak, ya. Kama qila likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap orang itu mendapatkan pengaruh dari namanya. Ya, dalam pepatah Arab disebutkan likulli rajulin min ismihi nasib. Setiap orang itu pasti mendapatkan pengaruh dari namanya. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu yang dimuliakan Allah, carilah nama yang baik untuk anak-anak kita. Jadi nggak benar, ya, kata William Shakespeare itu, apalah arti sebuah nama. Enggak, nama itu penting, ya. Nama itu penting bagi kita, ya, pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak kita. Kemudian kata beliau, ya, wa minal munasib ayyubayyinal walidu waladihi, ya, makna ismihi. Dan termasuk perkara yang sudah sepatutnya bahwa orang tua itu menjelaskan kepada sang anak makna dari dari namanya. Ya, terutama ketika dia sudah mulai berpikir, ya, sudah mulai masuk usia tamyiz, sudah mulai banyak tanya tuh. Nanti, ya, ayah, kenapa kok saya dikasih nama ini? Artinya apa, ya? Coba misalnya anak ini dikasih nama Gareng, gimana ibu jelasinnya?
oh dulu waktu ibu melahirkan kamu pas di Ria Jenaka ada acara Ria Jenaka dulu namanya, tokohnya namanya Gareng, makanya kamu dikasih nama Gareng. Ya bagaimana anak kita jatuh hancur hatinya. Waduh, bapak saya, ibu saya kok kayak gini nih ya, kok nggak berkualitas sekali gitu ya. Oleh karena itu jangan sampai ketika mereka bertanya kepada kita menjelaskan seperti itu, ya ketahuan bahwa kita orang tua yang ya kurang bermutu ya, orang tua yang kurang bermutu. Kalau wajhu kauni hadzal isim mahbuban lillahi. Masalan in kana ismuhu Abdullah, taqulu lahu anta Abdullah alladzi khalaqaka wa aujadaka wa an'ama 'alaika bihadhihi an-ni'am al-katsirah. Ya. Demikian juga kita jelaskan bahwa nama dia ini adalah nama yang dicintai di sisi Allah, ya, nama yang baik gitu. Misalnya kita kasih nama Muhammad, ya, fulan namanya Muhammad, ya. Kenapa sih ya aku dikasih nama Muhammad? Oh, Muhammad itu nabi kita. Muhammad ini adalah nabi yang menutup nabi-nabi sebelumnya. Muhammad beliau juga punya akhlak yang sangat mulia. Nah, kita jelaskan kepada anak kita. Contohnya kata beliau nama Abdullah. Ya, namamu adalah Abdullah. Artinya apa? Anta abdunillah. Kamu itu adalah hamba, hambanya Allah. Alladzi khalaqaka wa aujadaka. Dialah Allah yang telah menciptakanmu ya dan mewujudkanmu wa an'ama 'alaika bihadhihi ni'am al-katsirah dan telah memberikan nikmat kepadamu dengan nikmat yang demikian banyak. Walati tastazimu minka an takuna syakiran wa muti'an lahu ya wa nahu hadzal kalam. Yang mewajibkan kepada dirimu untuk bersyukur dan taat kepadanya. Kamu tuh hamba Allah, Allah yang telah menciptakanmu. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepadamu. Maka sudah menjadi satu kewajiban engkau taat kepadanya. Nah, ini kalau nama anaknya apa? Abdullah atau Abdurrahman ya atau Abdul Aziz. Ya, yang namanya pakai Abdul ya, ini akan lebih mudah bagi kita untuk mengingatkan dia ya dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Coba bayangkan, terkadang orang tua egois ya, dia punya tokoh pujaan, kemudian dia kasih nama itu kepada anaknya, nggak mikir dia di masa depannya seperti apa. Contohnya orang tua memberi nama apa? Lionel Messi, ada yang ngasih nama anaknya Messi. Messi itu kalau dalam bahasa Inggris, Messi itu apa? Kacau ya. Messi itu kan bikin kacau berarti. Nah, tapi karena dia suka sama apa? Dia suka sama pemain bola itu, anaknya dikasih nama Messi. Anaknya dikasih nama Messi. Nah, bagaimana coba kita mau mengingatkan dia untuk taat kepada Allah? Misalnya masalah sholat. Kalau si Abdullah tadi nggak sholat, kita bisa ingatin, nak namamu Abdullah, hamba Allah, masa nggak sholat? Nak namamu Muhammad, ya Muhammad itu Nabi Allah, ya sosok yang sangat taat kepada Allah, masa nggak sholat? Coba kalau namanya Messi, nak namamu tuh Messi, masa nggak sholat? Ya, hubungannya apa dengan sholatnya? Nggak ada hubungannya dengan sholat. Ya Messi memang nggak sholat, orang kafir kok ya. Nah itu dia pengaruh yang teramat besar ya antara nama dengan anak-anak kita ya antara anak-anak dengan namanya. Oleh karena itu pilihlah nama yang bagus untuk anak-anak kita ya, jangan buat nama yang membuat dia dicela ya, seperti itu orang namanya Rina Corona ya, karena lahir pas Corona Rina Corona, nggak boleh ya. Nggak boleh memberi nama seperti itu. Ini akan mempermalukan anak-anak kita ketika mereka dewasa. Jangan sampai nanti kan karena anak-anak kita nanti sudah besar diganti nama dari bapaknya. Bapak ini nggak pintar ngasih nama. Akhirnya setelah dia mampu, dia datang ke pengadilan, dia ganti namanya. Malu dia dengan nama ini. Ya. Nah, oleh karena itu ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita beri nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik. Dan dahulu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bertafaul. Bertafaul itu merasa optimis dengan nama-nama yang baik. Ya, misalnya ketika ada qabilah namanya qabilah Aslam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Aslam, salamah Allah, Aslam, semoga Allah ya selamatkan mereka. Jadi ada qabilah namanya Aslam.
Ya, aslam dari kata asilm yang arti selamat, ya aslam salamahullah. Aslam semoga Allah selamatkan. Kemudian ada kabilah namanya Bani Ghifar. Ya, kata beliau Ghifarun ghafarallahu laha. Ya, Ghifar ini asalnya satu kata dengan satu akar kata dengan magfirah yang artinya ampunan. Ghifar ghafarallahu laha. Ghifar semoga Allah ampuni mereka. Ya. Kemudian ketika perang Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah ada utusan Quraisy ya yang ingin membuat perjanjian dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terjadinya perjanjian Hudaybiyah, ada utusan dari Quraisy datang kepada Nabi SAW. Nah, namanya itu Suhail bin Amr. Ya, datang Suhail bin Amr. Suhail ini dari kata sahlun, artinya mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, laqad sahulalakum min amrikum. Ya, urusan kalian telah dipermudah. Nah, beliau bertafaul dengan nama-nama yang baik. Kalau nama-namanya jelek, ya nggak bisa kita bertafaul dengan nama yang jelek. Oleh karena itu, hendaknya kita berikan nama-nama yang baik kepada anak-anak kita. Akan berbeda jauh ya ketika kita memberikan nama anak-anak kita dengan nama-nama yang baik, ya dengan ketika kita memberikan nama-nama anak-anak yang jelek. Disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi rahimahullah hafizahullah taala dalam fikih tarbiyatil abna, beliau mengatakan ya wa syakhsul ladzi yahrisu ala tasmiyati auladihi bi asma'i ahli fadl was salah laisa kalladzi yabhathu an asma'il kuffar wal kafirat ya wa da'irat inda tasmiyati auladihi. Seorang yang membeli nama anaknya dengan nama-nama orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang saleh, tidaklah sama dengan orang-orang yang memberikan atau mencari nama untuk anak-anaknya dengan nama-nama orang-orang yang kafir. Ya. Fal awwalu yusabu wa tsani lahu jaza niyatihi as-sayyi'ah. Maka orang tua yang pertama yang memberikan nama yang baik, dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Bapak dan Ibu, nanti kalau misalnya memberikan nama yang baik itu dapat pahala. Orang tua ketika memberi nama yang baik kepada anak, ini sudah dapat apa? Sudah dapat pahala. Wasani lahu jaza niyatihi as-sayyi'ah. Adapun yang kedua, dia akan mendapatkan balasan atas niatnya yang jelek. Ya. Jadi dia mendapatkan keburukan juga karena apa? Memberikan nama yang buruk kepada anaknya. Fasyatan baina man yabhathu an asma'il anbiya wal mursalin was sahabah wat tabi'in lahum bi ihsan kay yusamma waladihi wa baina man yabhath an asma'il ar-raqisat wal fujar kay yusamma abna'ahu bi asma'ihim. Maka jauh berbeda sekali antara orang yang mencarikan nama atau memberikan nama kepada anak-anaknya dengan nama para nabi, nama para rasul, nama sahabat, nama para tabi'in, ya, dengan orang yang mencari nama-nama para artis, nama-nama orang-orang fasik ya untuk diberikan kepada anak-anak mereka. Ya. Jadi beda sekali antara orang tua yang memberikan nama yang baik kepada anak-anak dengan orang tua yang memberikan nama yang buruk kepada anak-anak mereka. Ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh beliau, ya kita tidak perlu mensintesa nama yang baru, membuat nama yang baru yang tidak dikenal oleh manusia. Ya, cukup kita mengambil nama dari nama-nama yang sudah ada. Ya. Apa kata beliau tadi? Berikan nama para nabi. Ya, para nabi dan rasul itu yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Kalau kita punya anak ya 25, kita udah punya stok tuh 25 nama. Nggak perlu ribet-ribet ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 25. Ya, kita berapa sih punya anak? Kalau anak laki-laki ya. Paling berapa anak yang kita miliki ya? Nggak sampai 25. Kalau ibu punya 25 anak laki-laki sudah punya stok nama 25. Ya Ustaz, nanti gimana membedakannya dengan yang lain? Misalnya namanya Muhammad. Nama Muhammad kan banyak Ustaz. Ya bin bapaknya lah.
Ya, itu jadi pembeda. Misalnya bapaknya namanya Santoso misalnya, Muhammad bin Santoso, ya, atau bapaknya namanya Budi, Muhammad bin Budi, ya. Itu yang membedakan. Demikian dulu kalau kita lihat terjemah atau biografi para ulama. Yang namanya Abdullah sekian, Abdullah, Abdurrahman. Yang membedakan apa? Bapaknya, ya. Para sahabat saja yang namanya Abdullah itu luar biasa banyaknya. Ya, bahkan ada yang dikenal sebagai Al-Abadilah. Ya, mereka semuanya namanya Abdullah. Jadi ada sahabat yang dikenal dengan nama Al-Abadilah. Mereka punya ciri yang sama. Yang pertama namanya Abdullah, kemudian yang kedua termasuk sigorus sahabah, termasuk sahabat yang masih kecil, kemudian dikenal dengan kefakihan, namanya Abdullah. Yang pertama Abdullah bin Umar. Namanya siapa? Abdullah. Abdullah bin Umar. Kemudian yang kedua Abdullah bin Abbas. Namanya siapa? Abdullah juga. Abdullah bin Abbas. Kemudian yang ketiga Abdullah ibnu Zubair. Abdullah bin Zubair. Namanya Abdullah juga, tapi bin Zubair. Yang keempat siapa? Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As. Keempat sahabat ini, ya namanya Abdullah dan merupakan sahabat yang sighar, sahabat sigharus sahabah, sahabat yang masih muda, ya, tapi dianugerahi oleh Allah kefakihan. Ya, semuanya namanya Abdullah. Kalau Abdullah bin Mas'ud nggak masuk ya. Kenapa? Karena beliau senior ya. Beliau adalah sahabat yang ikut perang Badar, Ashabul Badar. Kalau ini yang masih junior. Namanya Abdullah. Ya. Nah kalau nama bapaknya sama gimana Ustaz? Ya masih ada pembeda lagi. Ya, kasih nisbah. Ya, pasti bisa dibedakan. Ya, dulu waktu saya di Yaman, ya ketika membuat daftar tugas piket jaga malam itu kan itu dari seluruh Yaman, bahkan dari luar Yaman juga sekolah di sana ya. Nah itu yang namanya Muhammad banyak sekali. Namanya Muhammad, Abdullah, Abdurrahman itu banyak sekali. Tapi bagaimana kita membedakan? Oh gampang ya. Namanya apa, kemudian binnya siapa, kemudian dia berasal dari mana. Ya, misalnya dari Indonesia, ya sudah, ya Abdullah bin Muhammad Al-Andunisi. Kalau dia dari mana? Dari Mesir misalnya, Abdullah bin Muhammad Al-Misri. Jadi jangan khawatir, ya. Untuk apa? Khawatir tidak bisa dibedakan. Ya, dan memang tidak ada perintah nama itu harus unik, tidak ada ya. Jadi jangan salah paham, nggak ada perintah. Tapi nama itu disyariatkan untuk dipilih yang apa? Yang baik. Nama yang baik. Dan dahulu kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka suka memberikan nama kepada anak-anak mereka dengan nama orang tua mereka yang soleh. Ya, kepada orang tua dengan nama orang tua mereka yang soleh. Contohnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau punya seorang anak dari Maria Al-Qibtiyah. Jadi ketika itu Maria Al-Qibtiyah ya melahirkan seorang anak, ya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wulida li gulamun fasamaituhu bismi Abi Ibrahim." Ya, ketika lahir anak dari Maria Al-Qibtiyah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Wulida li gulam." Baru saja dilahirkan untukku seorang anak laki-laki. Fasamaitu bismi Abi Ibrahim. Maka aku pun memberi namanya dengan nama bapakku Ibrahim. Ya, jadi lihat di sini beliau nggak pusing-pusing nyari nama. Ya, udah ngambil dari nama kakek beliau, kakeknya beliau. Ya, ini siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai masalah ya. Nggak perlu pusing-pusing. Ya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu punya ya, anak-anak kita itu kita punya orang tua yang kita kenal kesolehannya, bisa jadi bapak kita atau kakek kita yang kita kenal kesolehannya, kebaikannya, kita berikan anak kita dengan nama itu. Ya. Ini juga termasuk birrul walidain, tentunya orang tua senang ya ketika namanya diabadikan. Makanya saya lihat kawan-kawan saya di Yaman itu kalau mereka punya anak yang pertama itu dikasih nama bapaknya. Misalnya bapaknya namanya Zaid, dia namanya Abdullah. Tadi dia punya anak, ya dia kasih nama Zaid seperti nama bapaknya. Ini bentuk birrul walidain mereka. Kenapa kok dikasih nama Zaid? Karena bapak saya juga namanya Zaid. Ya. Tentu orang tua senang, wah ini anakku, masya Allah penghormatannya kepada orang tua. Anaknya juga dikasih nama dengan nama bapaknya. Ya, saya punya anak itu, saya dulu punya nenek ya, nenek saya namanya Fatimah.
Saya namanya Fatimah, ini nenek yang mendidik saya waktu kecil, yang mengajarkan saya Al-Qur'an, ya, yang mengajarkan menanamkan prinsip-prinsip agama kepada saya waktu kecil, ya. Ketika saya punya anak, saya kasih nama Fatimah, ya. Bahwa kita punya histori dengan nama itu, ya. Nah, bapakmu itu bisa jadi sekarang ini ya tidak lepas dari didikan nenek dulu. Ya. Kita bisa cerita, ya. Dan orang tua pun senang. Kenapa? Karena kita sebagai generasi yang muda, ya, menghormati yang tua, ya, tidak kemudian melepaskan diri kita dari mereka. Ini kalau mereka soleh, ya, beda kalau misalnya mereka dulunya non muslim, kafir atau apa, ya, ini nggak perlu kita abadikan. Tapi kalau dia orang yang baik, masya Allah, kita ingin mengingatnya, ya, kita berikan kepada anak-anak kita. Ada sebuah faedah disebutkan oleh para ulama, ya, dahulu Maryam alaihissalam, ya, Maryam alaihissalam itu punya saudara laki-laki namanya Harun. Ya, makanya orang-orang ibu-ibu bisa lihat ya dalam surat Maryam ayat yang ke-28 itu Maryam itu dipanggil dengan panggilan ya ukhta Harun. Ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuannya Harun. Wahai saudara perempuannya Harun. Ya. Maka na abu kimro asauin wa makanat ummuki bagia. Wahai saudara perempuannya Harun. Ya, bapakmu dulu bukanlah orang yang jahat, orang yang buruk, dan ibumu bukanlah seorang wanita pezina. Nah, Maryam itu dipanggil dengan nama Harun. Dengan nama Ukhta Harun, saudara perempuannya Harun. Nah, sebagian orang Nasrani bertanya-tanya, Harun itu kan saudaranya Musa, ya enggak? Harun itu saudaranya Nabi Musa. Dan Nabi Musa jauh sekali zamannya dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa itu sekitar 500 tahunan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir tahun 541 Masehi. Nabi Isa itu kan tanggal 0 ya, tahun 0 Masehi. Berarti sekitar 5 abad sebelum Rasul SAW. Sedangkan Nabi Musa 2000 tahun ya sebelum kelahirannya Isa alaihissalam. Nah, ini seolah ada kontradiksi. Kenapa kok Maryam itu dikatakan sebagai saudara laki-lakinya Harun? Ya, padahal Harun itu sekian ratus tahun, sekian abad sebelum Maryam alaihissalam. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, ya, beliau mengatakan, "Lamma qadimtu Najran sa'aluni. Ya, innakum taqra'una ya ukhta Harun wa Musa qabla Isa bikada wa kada." Ya, jadi Al-Mughirah bin Syu'bah ini berdakwah ke Najran. Najran ini komunitas Nasrani di Yaman. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Mughirah, ya, wahai Mughirah, kalian membaca ya dalam kitab suci kalian, ya ukhta Harun, wahai saudara laki-lakinya Harun, wa Musa qabla Isa bikada wa kada. Padahal Isa itu, ya, Musa itu masanya sebelum Isa sekian abad, sekian jaraknya. Ya, maka ini pun menimbulkan kebingungan pada Mughirah, kok seolah Al-Quran itu kontradiksi. Ya, falamma ya qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'altuhu an dzalik. Maka ketika aku bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku pun bertanya kepada beliau tentang perkara ini. Faqala innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wassalihin qablahum. Jadi mereka itu punya kebiasaan ya menamakan anak-anak mereka dengan nama para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Ya. Jadi ini kebiasaan orang-orang terdahulu, mereka menamakan ya anak-anak mereka dengan nama orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi nggak perlu ruwet-ruwet ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ya, cari nama yang simpel saja dari nama nabi ya, nama orang-orang soleh. Dan itu juga sebenarnya menunjukkan identitas kita sebenarnya ya, menunjukkan bagaimana kondisi seorang ayah. Ya, jadi kita ketahuan. Jadi sebenarnya nama kita tuh mengindikasikan siapa ayah kita. Ya, kalau ada orang misalnya nama anaknya misalnya dikasih nama Marhen, wah Marhendra, Marhen misalnya. Wah ini kita tahu bahwa dia ini penggemarnya Soekarno. Kita bisa tahu ini. Jika anaknya dikasih nama Marhen, oh ini penggemarnya Soekarno. Kenapa? Karena Marhen ini idenya Soekarno. Ya,
Misalnya ada anggota DPR itu nama dia proletar ya. Apa itu proletar ya, seperti itu. Oh, ini tahu ini orang kiri. Kita bisa tahu dia ini orang kiri. Bapaknya orang kiri. Ya. Jadi untuk mengetahui keadaan siapa ayah seseorang, kita bisa lihat dari nama anaknya. Kalau nama anaknya Islami, oh ini bapaknya punya kecenderungan pada Islam. Tapi kalau dikasih nama artis, dikasih nama apa, misalnya ada anak dikasih nama Dylan, ya Dylan. Kita bisa tahu ini bapaknya pasti pemusik ini, ya, atau suka dengar musik. Diambil dari kata Bob Dylan ya. Bob Dylan itu nama artis zaman dulu ya. Nggak tahu sampai sekarang masih aktif enggak. Nah dari situ kita bisa lihat, ya. Misalnya anaknya dikasih nama Freddie. Ya, oh Freddie, ternyata diambil dari mana? Dari nama Freddie Mercury, seorang artis. Jadi dari anak itu identitas orang tua sesungguhnya. Dari anak itu, dari nama anak kita bisa tahu bapaknya ini seperti apa. Dan saya sudah melihat terbukti ya, ketika melihat nama seseorang, oh ini kita tahu nih, bapaknya sini benar nggak? Ketika kita konfirmasi ternyata benar. Ya, seperti Marhen tadi ya, ternyata bapaknya benar, bapaknya dulu aktivis PNI. Ya, ternyata bapaknya aktivis PNI. Jadi kita bisa mengkonfirmasi. Kita sebagai orang tua ya jangan sampai kemudian kelihatan kita tidak Islami ya. Berikan nama yang Islami kepada anak-anak kita sehingga orang-orang itu bisa menilai, oh si fulan ini ya orang tuanya adalah orang tua yang baik. Nah kemudian bagaimana cara memberikan nama ya? Sekarang kita sebutkan bagaimana cara memberikan nama. Oh ya, tadi itu pepatah bahasa Arab disebutkan dalam bahasa Arab ya, minis mika ya a'rifu abak. Dalam pepatah bahasa Arab disebutkan dari namamu aku bisa mengenal siapa bapakmu. Nah, jadi benar ya. Dari namamu aku bisa mengenal siapa bapakmu. Nah, bagaimana kaedah-kaedah pemberian nama ya kepada anak-anak kita? Yang pertama ya, ini kita ringkaskan dari kitab Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Tasmiyatul Maulud itu artinya pemberian nama kepada anak. Kalau kita ringkas di antara kaedah-kaedah kita dalam memberikan nama anak secara Islami, ya, yang pertama hendaknya anak diberikan nama dengan nama-nama yang menunjukkan keislamannya. Ya, jadi orang tahu bahwa si fulan ini Muslim. Kadang-kala kalau kita mau bertamu atau menemui seseorang di kantor, kita tanya-tanya ini ya, nama nggak ketahuan dia Muslim apa enggak. Ini Muslim apa enggak ya? Kita mau mengucapkan salam atau tidak ya. Kadang-kadang kalau ngurus sesuatu namanya nama yang sama sekali nggak kelihatan Islamnya. Kita bingung mau mengucapkan salam apa enggak. Ya. Tapi kalau misalnya namanya jelas, namanya Muhammad misalnya. Oh ya, pasti Muslim ya. Namanya Ahmad, ya, Muslim. Ya. Jadi kalau namanya nggak jelas, ya kalau ibu-ibu kan bisa itu. Kalau misalnya kita ketemu ibu-ibu, perlu sama ibu-ibu, ketahuan biasanya ibu-ibu pakai kerudung ya, kerudungan. Oh, kerudungan tuh Muslim. Ya, sekarang ini jarang ya kalau perempuan yang sudah setengah baya tidak pakai jilbab itu jarang kalau yang muslimah ya. Jadi bisalah kita bedakan antara yang muslimah dengan yang non muslim. Tapi kalau laki-laki nggak bisa. Dari namanya pun kadang nggak bisa. Nah, kalau misalnya dia memiliki nama yang Islami, kita langsung bisa mengetahui bahwa dia adalah seorang Muslim. Ya, kemudian tidak memberikan nama anak dengan nama orang-orang kafir. Ya, Andrea, Jacqueline, ya, Susan, Paulia, Victoria, Gloria, ya, kayak nama-nama telenovela itu ya. Jangan dikasih nama. Ya, jangan dikasih nama ke anak-anak kita. Kemudian juga memberi nama anak dengan yang tidak memiliki makna, ya, Vivi, Mimi, Zuzu, ya, ini juga tidak memiliki nama, tidak memiliki makna. Jangan kita kasihkan kepada anak-anak kita. Kemudian tidak memberikan nama dengan nama-nama yang diharamkan. Apa nama-nama yang diharamkan? Di antaranya adalah nama-nama yang menunjukkan peribadahan kepada selain Allah. Contohnya Abdul Masih, ya, hambanya Al-Masih misalnya. Atau Abdul Syam, atau Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu nggak boleh ya. Nama Abdul Muttalib itu nggak boleh. Hanya saja, kenapa kalau dipakai di kakeknya Nabi, ya waktu itu belum turun Islam ya. Belum turun Islam. Ya.
kalau sudah turun Islam nggak boleh lagi nama-nama yang menunjukkan penghambaan kepada yang selain Allah. Abdul Muthalib itu sebelum Islam. Baik. Kemudian yang kedua, ya, di antara kaidah memberikan nama, atau juga seperti orang-orang Syiah ya. Orang-orang Syiah itu anak-anaknya dikasih nama Abu Zahra, hambanya Az-Zahra. Hambanya Az-Zahra, maksudnya hambanya Fatimah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, tidak memberikan nama anak-anak, yang termasuk nama-nama yang diharamkan adalah nama-nama sesembahannya orang-orang kafir. Anaknya dikasih nama misalnya Hubal, berhala, nama berhala ya. Ya. Atau diberi nama Wisnu. Nah, nggak boleh Wisnu itu. Wisnu itu dewa Wisnu. Itu dewanya orang-orang kafir itu. Ya, ini kalau misalnya namanya Wisnu, dia hendaknya ganti namanya. Karena itu nama dewanya orang kafir. Ini mohon maaf kalau ada yang bernama Wisnu ya, itu nama haram itu. Kenapa? Karena dia dewanya orang-orang kafir. Atau dia kasih nama Ganesha misalnya. Anaknya dikasih nama Ganesha, dewa ilmu pengetahuan menurut mitologi Hindu. Nggak boleh ya. Anaknya dikasih nama Ganesha. Ganesha itu nama dewa. Ya, bentuknya apalagi gajah gitu ya. Masa anak kita kayak gajah ya. Nah. Kemudian nama-nama yang khusus bagi Allah. Nama-nama yang khusus bagi Allah. Misalnya Ar-Rahman, Al-Khaliq. Ya, Ar-Rahman itu artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Jadi kita nggak boleh ngasih nama anak kita dengan Ar-Rahman. Karena maknanya itu hanya boleh, ya, nama Ar-Rahman itu hanya boleh dipakai oleh Allah. Maknanya itu Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yang memiliki rahmat yang sangat luas. Nggak ada makhluk yang memiliki rahmat yang sangat luas. Sehingga tidak boleh memberi nama anak Ar-Rahman. Al-Khaliq, ya, misalnya Khaliq, nama anaknya Khaliq. Khaliq itu artinya sang pencipta. Anak kita bukan pencipta. Manusia bukan pencipta. Ya, sehingga tidak boleh memberikan nama anak dengan nama Khaliq, ya, dan nama-nama lainnya, ya. Baik, sebagian ulama memakruhkan untuk memberi nama rangkap, misalnya Muhammad Ahmad, Muhammad Said, ya, sebagian saja, tapi sebagian kalau kita lihat di Mesir atau di Mauritania banyak ya ulama-ulama juga namanya nama rangkap. Dalil yang memakruhkan ya atau tidak menyukai nama rangkap ini ketika melihat nama nabi, kita lihat nama nabi itu semuanya satu kata ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh kan satu kata semua. Ya, satu kata semua, tidak ada yang rangkap. Nama nabi kita siapa? Muhammad. Para sahabat itu namanya satu kata semua. Gimana Ustaz? Itu ada Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Abu Bakar itu kunyah ya. Kunyah itu lakob, panggilan. Nama asli beliau Abdullah. Abdullah bin Utsman, nama asli Abu Bakar. Ya. Nah, kita lihat nama sahabat Nabi ya, Nabi Muhammad. Ya, kemudian Abu Bakar itu nama aslinya Abdullah. Umar satu kata, Utsman satu kata, Ali satu kata. Ya. Kemudian Sa'ad satu kata, kemudian Zaid satu kata. Siapa lagi? Ya. Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman ya. Abdurrahman nggak apa-apa, dia mulakab Abdurrahman. Bukan gabungan dua kata yang terpisah, tidak, tapi itu satu kesatuan, Abdurrahman. Ya. Sehingga tidak ada nama mereka yang dua kata, sehingga dimakruhkan untuk memiliki nama yang rangkap. Demikian juga para ulama memakruhkan untuk memberikan nama dengan nama malaikat. Misalnya nama anaknya Jibril. Ya, anaknya dikasih nama Jibril. Anaknya dikasih nama Mikail, anaknya dikasih nama Israfil, ya. Kalau anaknya nggak ada yang ngasih nama anaknya malaikat maut ya, nggak ada ya. Nah ini nama-nama yang dimakruhkan. Nah kita pilihlah nama-nama yang baik untuk anak-anak kita. Baik, ini permasalahan yang pertama ya, ketika anak-anak kita lahir atau menjelang dia lahir, pilihlah nama yang baik. Dan tidak mengapa seorang suami ya bermusyawarah mendengarkan apa yang menjadi unek-unek istrinya, apa nama yang diinginkan oleh istrinya, ya didengarkan kemudian dirumuskan bersama apa yang akan jadi nama anak-anak kita, ini nggak jadi masalah. Tapi keputusan itu tetap berada di tangan suami yang memberikan nama kepada anak-anak tersebut.
Nah, tadi tentang nama yang dicintai oleh Allah, kan itu Abdullah Abdurrahman. Kalau perempuan gimana Ustaz? Kan nggak semua orang dapat anak laki-laki ya. Ya kalau perempuan tinggal diganti amah. Kata abdunnya itu diganti amah. Jadi Abdullah, amatullah kalau perempuan. Ya Abdurrahman, amatur Rahman. Ya Abdul Aziz, jadi amatul Aziz. Dan seterusnya. Ini cara memberikan nama yang bermakna hamba. Bermakna hamba Allah. Baik. Kemudian masalah selanjutnya yang berkaitan dengan apa yang kita lakukan ketika anak itu lahir. Nah, ini berkaitan dengan hukum adzan. Sekarang pembahasannya tentang hukum adzan. Hukum adzan dan iqamah ketika anak lahir di telinga anak, ya. Nah, ini kan kemarin sempat terjadi polemik ya. Ketika ada seorang ya tokoh masyarakat atau seorang public figure mengatakan ini nggak ada dalilnya atau tidak perlu diazankan. Wah, jadi heboh se-Indonesia ya. Pernah itu tahun berapa waktu kira beberapa tahun yang lalu. Nah, ini sebenarnya bagaimana sih hukum mengazani telinga anak dan iqamah ya? Ya. Di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Al-Imam Abu Daud serta Al-Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu qala bahwa beliau mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udunil Husain hina waladathu Fatimah bis shalah. Kata Abu Rafi' radhiyallahu anhu, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan adzan di telinga Husain ketika Fatimah melahirkannya, yaitu dengan adzan yang sama dengan sholat. Ini nggak berubah sama sekali. Jadi beliau mengadzani telinga Al-Husain. Al-Husain ini cucu beliau. Nah, hadis ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahih. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Ya. Namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala mendhaifkan hadis tersebut. Ya. Kata beliau, ya, fahasantu haditsa Abi Rafi' bihi fil Irwa. Wal an qad tubi'a walhamdulillah kitab al-Baihaqi asy-Syu'ab wa waqaftu fihi ala isnadih. Wa tabayyana li shiddatu dha'fihi wa qad raja'tu an at-tahsin al-mazkur. Dulu Syekh Albani menghasankan hadis ini. Kemudian kata beliau, tapi begitu melihat sanadnya, ya, ketika melihat sanadnya, aku kembali melihat sanadnya, ternyata ya sanadnya itu lemah. Kata beliau sanadnya lemah. Oleh karena itu saya rujuk dari menghasankan hadis tersebut. Jadi menurut Syekh Al-Albani hadisnya adalah hadis yang dhaif. Namun ya dari para ulama sebelum Syekh Al-Albani rahimahullah banyak yang menghasankan hadis tersebut. Ya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, qala jama'atun min ashabina, ya, yustahabbu an yu'adzana fi udhunihi al-yumna wa yuqima as-shalah fi udhunihi al-yusra. Sekumpulan ulama dari mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i, mengatakan disunahkan ya untuk seseorang mengadzani bayi di telinga kanannya dan mengiqamatinya di telinga yang kiri. Waqad ruwaina fi kitab Ibni Sunni Anil Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu sibyan. Ya. Telah diriwayatkan untuk kami dalam kitabnya Ibnu Sunni dari Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, barang siapa yang dilahirkan baginya seorang anak kemudian dia mengadzani di telinganya yang kanan dan mengiqamatinya di telinga yang kiri, maka jin Sufyan tidak akan dapat membahayakannya. Jadi ada hadis yang lain yang memperkuat riwayatnya Abu Rafi'. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi, ya, beliau mengatakan meskipun hadis itu dhaif, ya,
tapi boleh diamalkan. Kenapa? Karena sanad hadisnya itu semakin saling menguatkan. Ini kesimpulannya Syekh Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadi. Ya, beliau mengatakan wal amalu alaih ala hadits Abi Rafi' fi ta'dini fi udhunil maulud aqibal wiladah. Fa in qultu kaifa al-amalu alaihi fa in qulta kaifa al-amalu alaihi wa huwa dhaif li'anna fi sanadihi Asim bin Ubaidillah kama arafta qultu na'am huwa dhaifun lakinnahu yuqtadu bi hadits Husain bin Ali radhiyallahu anhuma alladzi rawahu Abu Ya'la al-Musli wa Ibnu Sunni. Ya, kalau ada yang mengatakan ini kan hadisnya dhaif, ya nggak bisa diamalkan. Jadi nggak ada itu adzan di telinga anak karena hadisnya hadis yang dhaif. Maka kata Syekh Abdul Rahman Al-Mubarakfuri, iya betul, huwa dhaif. Hadisnya adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi ada penguatnya dari hadis Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Musli dan Ibnu Sunni. Jadi kesimpulannya hadisnya asalnya memang hadis yang dhaif, tapi dia terhitung hasan. Kenapa? Karena ada riwayat-riwayat yang lain yang menguatkan. Ya. Jadi permasalahan ini memang khilaf di kalangan para ulama. Taruhlah Anda memegang pendapat yang mendoifkan hadis tersebut, ya sudah, Anda jangan adzani anak Anda kalau memang Anda menganggap dhaif. Tapi jangan kemudian mencela, menghukumi. Ini yang perlu kita jelaskan. Ya. Dalam permasalahan fikih itu ya hendaknya berlapang dada lah. Jangan kemudian mudah menyalah-nyalahkan amalan orang, ya padahal perkara tersebut masih dikhilafkan oleh para ulama. Dan termasuk yang mengatakan disunahkannya melantunkan adzan dan iqamah di telinga bayi itu Imam Ibnu Qayyim. Kita tahu Imam Ibnu Qayyim, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, ya tentu beliau sangat jauh dari kebid'ahan. Beliau mengatakan dalam kitab Tuhfatul Maulud, beliau membuat suatu babu fi istihbabi ta'dini fi udhunihil yumna wal iqamati fi udhunihil yusra. Bab disunahkannya mengazani telinga bayi yang kanan dan mengiqamatinya di telinganya yang kiri. Beliau membuat satu jilbab. Ya. Apakah Ibnu Qayyim tidak tahu tentang hadis ini? Ya tahu, tapi ya itu tadi, beliau menganggap hadisnya bisa dipakai sebagai hujjah. Demikian juga Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, ulama besar di masa kita. Ya, beliau mengatakan walaupun hadisnya itu adalah hadis yang dhaif dan beliau tidak menyumpai riwayat yang sahih, ya, kata beliau ada kelonggaran dalam masalah ini. Jika ada yang mengamalkannya, maka itu baik. Karena memang ada hadisnya dan sebagian ulama menghasankannya. Kalau dia tidak melakukannya, maka tidak mengapa. Ya, demikian penjelasan para ulama tentang hadis mengadzani telinga bayi. Jadi kita lihat memang ada khilaf di antara mereka. Maka silakan, ya bagi yang ingin mengadzani bayi maka ada salafnya, bagi yang tidak mau ada, ya silakan juga. Kalau yang nggak mau ya silakan, ya itu anak Anda. Tapi yang kita permasalahkan jangan kemudian saling menyalahkan. Saya sendiri lebih cenderung disunahkan, ya disunahkan kita mengadzani telinga bayi jika dia baru lahir. Yang kanan kita adzani, yang kiri kita iqamati. Ya karena dalilnya tadi disebutkan sebagian ulama menghasankan hadisnya, ya dan kemudian ada hikmahnya juga, ada rahasianya. Ya dari mengadzani bayi ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, beliau menjelaskan tentang apa hikmah diadzaninya bayi tersebut. Kata beliau rahimahullahu taala, sirru ta'dzini wallahu a'lam an yakuna awwalu ma yuqra'u sam'al insani ya kalimatuhu al-mutadhamminatu lil kibriya'i rabb wa 'azamatihi wa syahadati allati awwalu ma yadkhul biha fil Islam. Fa kana dzalika katalqin lahu syi'arul Islam inda dukhulihi ila dunya. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya dan rahasia atau hikmah di balik mengadzani bayi wallahu a'lam kata beliau itu agar yang diperdengarkan pertama kali di telinga bayi ketika dia muncul di dunia ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung kebesaran Rabb. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar. Ini kalimat yang pertama kali dia dengar. Kemudian apa lagi? Wa syahadatil lati awalu ma yadkhul biha fil Islam. Kemudian yang dia dengar adalah kalimat syahadah. Syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ini ibarat kita itu apa kata Imam Ibnu Qayyim? Ya, katalqini lahu syi'arul Islam inda dukhulihi ila dunya. Ini seperti mentalkinkan dia, mengajarkan dia syiar-syiar Islam ketika
memasuki dunia. Ya, kama yulaqinu kalimatut tauhid inda khurujihi minha. Sebagaimana dia ditalqin untuk mengucapkannya ketika dia akan keluar dari dunia ini, dari sebelum meninggal dunia. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan kepada orang-orang yang akan meninggal di tengah-tengah kalian dengan la ilaha illallah. Jadi ketika dia masuk, ya dia ditalkinkan kalimat tauhid. Ketika dia keluar pun dia ditalkinkan ya dengan kalimat at-tauhid. Kemudian sisi lain kata beliau, wa ghairu mustankiri wusul atharu ta'dzin ila qalbihi wa ta'thiruhu bihi ya wa illam yash'ar ya ma'ama fi dzalika min faidah ukhra. Dan kata beliau ya, dan tidak dipungkiri bahwa adzan itu memiliki kesan yang mendalam pada hati-hati manusia. Ya. Jadi adzan ya itu syiar Islam. Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ciri negara Islam itu adalah terdengarnya adzan ya karena memang itu memiliki pengaruh yang sangat besar ya. Ya, sangat memiliki pengaruh yang sangat besar. Saya punya teman itu masuk Islam karena azan. Ya. Ketika subuh dia begadang, kemudian dia keluar rumah, ketika itu dia lihat dengar suara azan, kenapa kok suara azan itu bisa menarik orang untuk berbondong-bondong keluar dari rumahnya di keadaan yang sangat dingin ya. Kebetulan dia tinggal di daerah dingin ya. Keluar dari rumahnya yang sangat dingin kemudian berbondong-bondong ke masjid. Kok hebat sekali ini panggilan azan. Kemudian dia pelajari apa arti dari azan itu. Ternyata luar biasa memang ya. Ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, kemudian aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mari kita tegakkan salat, mari kita menuju kemenangan. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini maknanya luar biasa. Sehingga dia tertarik masuk Islam. Akhirnya jadi mu'alaf. Alhamdulillah masuk Islam. Sekarang sudah berapa orang anaknya. Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa azan itu memiliki pengaruh yang sangat mendalam pada hati manusia. Demikian juga ada faedah lainnya, wahya hurubu syaitan min kalimatil azan. Dan juga syaitan itu akan lari ya ketika mendengar azan ya. Dalam hadis disebutkan bahwa syaitan itu lari terbirit ketika terdengar suara azan, terkentut-kentut. Dia lari terkentut-kentut ketika mendengar suara azan. Wa huwa kana yursiduhu hatta yulad. Padahal syaitan itu sudah menunggu-nunggu ya, menunggu anak itu lahir. Tapi ketika lahir ternyata diazani, maka dia kabur. Ya. Dia menunggu sampai apa? Fayuqarinuhu lil mihna allati qaddaraha Allah wa sya'aha fayasma' syaitanuhu ma yud'afuhu wa yaghidhuhu awwala awqati ta'alluqihi bihi. Syaitan ini ingin menemani sang bayi. Tapi ketika dia akan memulai aktivitas ketika dia akan memulai aktivitas tersebut, ternyata yang dia dapati justru perkara yang membuat dia jauh atau kabur dari bayi atau dari anak yang akan dia ganggu. Ya, jadi di awal itu kita sudah sudah mengumandangkan perang. Ya, kamu nggak boleh di sini. Ini dengerin suara adzan, kabur dia. Ya, jadi inilah hikmahnya kita mengadzani bayi. Kemudian hikmah selanjutnya, wa fihi ma'na akhar wa huwa an takuna da'watuhu ila Allah wa ila dinihi al-Islam wa ila ibadatihi sabiqatun ala da'wati syaitan. Ya, kemudian hikmah selanjutnya bahwa agar seruan kepada Allah dan seruan kepada Islam serta seruan untuk beribadah kepada Allah ini mendahului seruannya syaitan. Jadi kita ya ambil start lebih dulu daripada syaitan. Kita ambil start lebih dulu daripada syaitan. Sebelum syaitan itu mulai membisikkan ya kejelekan ke telinga sang anak, kita lebih dahulu membisikkan kepada sang anak. Kita lebih dahulu membisikkan kepada sang anak seruan-seruan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara hikmah mengadzani telinga anak. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ada beberapa hal lagi yang masih tercakup dalam bab
tugas orang tua ketika anak lahir, ya. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang insya Allah, ya, masalah tahnik, akikah, kemudian masih ada masalah khitan juga, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, bismillah ta'ala. Cukupkan dulu sampai di sini, kemudian kalau ada yang ingin tanyakan, kami persilahkan. Nah, jazakallah khair ya Ustadz. Bagi yang mau bertanya, silakan raise hand. Silakan raise hand yang mau bertanya. Nah, tafadhali Wahdi Rahma Ramdhani. Silakan. Di-unmute, udah di-unmute. Sudah saya unmute. Silakan. Wahdi Rahma. Kecil sekali. Wahdi Rahma. Apa ini? Jazakillah khairan. Ya. Wahdi Rahma. Mic-nya sudah saya unmute, silakan. Saya lagi ngajar. Salam, kecil sekali suaranya, Bu. Bu Rahma, suaranya tidak terdengar. Boleh tolong dibesarkan suaranya, di raise. Nah, silahkan Umu Alaya Khaira, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, bismillah, izin bertanya, Ustadz. Terkait nama, Ustadz, pemberian nama, jika pemberian nama orang tua dulu kan mungkin karena belum berilmu ya Ustadz ya, banyak pemberiannya lebih nama-nama seperti orang-orang yang terkenal gitu Ustadz, Ustadz. Jadi apakah untuk sekarang kan sudah ada tercantum di Ustadz KTP, kemudian di ijazah, apakah perlu Ustadz kita ganti gitu Ustadz nama kita yang telah diberi oleh orang tua? Sepertinya arti namanya itu kurang bagus dan tidak mencerminkan Islami Ustadz, begitu. Ya. Apakah perlu diganti atau gimana Ustadz? Untuk yang di KTP dan segala macam. Jazakallahu khairan Ustaz. Wah, iya. Nah, ini sudah pernah ditanyakan kepada Syekh bin Baz. Kalau namanya itu mengandung kekufuran, maka wajib bagi dia untuk mengganti namanya. Ya, misalnya kayak kemarin itu ada anak namanya Abdun Corona, nggak boleh itu ya. Hambanya Corona. Ini wajib untuk diganti kata beliau. Kalau itu menunjukkan kekufuran. Tapi kalau tidak menunjukkan kekufuran. Jadi yang nanya kepada beliau itu ada dua orang mu'alaf, nanya kepada Syekh. Ya, yang pertama namanya Paul, yang satu namanya George. Ini kan nama barat ya. Nah, wajib nggak kami ganti? Kata beliau, Paul dan George ini nggak menunjukkan kekufuran, walaupun tidak Islami, sehingga tidak wajib untuk diganti. Ya, tidak wajib untuk diganti. Tapi kalau namanya itu mengandung makna kekufuran, ya seperti Abdul Masih gitu ya, atau Abdul Syams, itu wajib untuk diganti. Wajib untuk diganti. Nah, kemudian proses penggantian nama ya kita
mengganti nama kita tuh dari nama keseharian aja. Kalau misalnya dokumen kita masih seperti itu ya nggak jadi masalah. Yang penting itu kan nama di keseharian kita dipanggil dengan apa gitu. Tapi kalau misalnya kalau dokumen itu agak ribet soalnya kita harus ke pengadilan. Ya, ada teman kemarin ganti namanya kurang Islami ya, dan dia juga sudah jadi ustadz sekarang, terkenal dia punya nama yang sudah terkenal. Nah dia pengen ganti dengan nama itu. Ternyata ngurusnya ribet juga sampai ke pengadilan ya. Sidang berkali-kali, baru kemudian dia dapat dokumen resmi dari pengadilan. Kalau sulit seperti ini ya udah nggak usah diganti, tapi dalam keseharian kita menggunakan nama yang baru. Ya, untuk dokumen seperti SIM, paspor dan lain-lainnya tetap dengan nama yang lama, tapi untuk keseharian jangan panggil aku dengan nama lamaku. Nah, gitu kira-kira. Jelas Bu, insya Allah. Nah, Ustadz, Ibu Dara Puspita, silakan. Baik, Ustadz mau bertanya. Ya, silakan Bu. Kalau misalnya saya kan mau bikin nama anak itu cukup satu saja, berarti di namanya, atau misalnya nama ayahnya Hasan misalnya, Ustadz. Jadi nama anaknya misalnya Umar, jadi Umar bin Hasan di KTP atau cukup Umar saja, Ustadz. Lalu kalau misalnya nama ayahnya kan kebetulan ada dua, misalnya Hasan Effendi, kebetulan itu dari nama kakeknya Effendi gitu, Ustadz. Jadi apa boleh namanya itu Hasan Effendi bukan Umar Effendi bukan Umar bin Hasan gitu. Terima kasih Ustadz. Baik. Jazakallahu khair. Wa iyak ya. Kalau namanya satu nama saja untuk dokumen ini biasanya agak susah ya. Nanti dia akan diminta untuk menambah nama. Ya, terutama ketika membuat dokumen seperti paspor itu, ya paspor itu aturannya wajib tiga nama ya. Nah, jadi dia cantumkan saja nama bapaknya. Nah, ini saya sering menyarankan ke kawan-kawan, kita bikin nama keluarga, Ibu. Kita bikin nama keluarga. Misalnya tadi itu kan bapaknya ya Hasan Effendi. Ya, jadikan nama keluarga seperti orang Arab itu kan. Namanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu kan Al-Qurashi. Qurashi itu kan nama kakeknya yang terdahulu. Macam nama marga kalau di Indonesia. Ya, macam orang saudara-saudara kita dari mana? Dari suku Batak misalnya. Ya, Nasution, di mana-mana Nasution, masih satu keluarga. Nah, kita bikin seperti itu, nama keluarganya apa? Ya, bagi yang belum punya marga kita buat ya. Misalnya tadi itu, dia punya seorang kakeknya ini dikenal sebagai orang yang baik misalnya, orang yang soleh, bagus. Ya, dia punya nama Effendi, ya udah jadikan itu nama keluarga. Jadi dia Umar Hasan Effendi. Ini Umar bin Hasan Effendi. Effendi nama keluarganya. Nah, tiga nama inilah yang nanti kita letakkan dalam dokumen-dokumen resmi kita. Ya, KTP, akte kelahiran dan lain sebagainya. Sehingga nanti tidak perlu repot-repot lagi untuk untuk mengurus, misalnya untuk bikin paspor umroh harus 3 suku kata, nggak perlu ya, karena dia sudah memiliki 3 suku kata. Umar itu namanya dia, Hasan itu nama bapaknya, kemudian Effendi ini nama keluarganya. Jadi seperti itu. Ya. Ya, jazakallahu khair Ustaz. Wa iya. Nah, Ibu Masita Parman, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, misalnya namanya anaknya udah bagus Ustaz. Misalnya Muzammil, ternyata dipanggilnya Emil. Emil kan kayak biasa itu panggilan nama-nama orang barat. Itu gimana ya Ustaz? Jazakallahu khair Ustaz. Namanya gitu ya, disikat-sikat ya. Iya, kita kadang-kadang nama udah bagus ya, tapi dijadikan ini ya. Ya, Muzammil panggil Emil. Sebenarnya untuk meringkas nama itu nggak jadi masalah sebenarnya. Ya, tapi jangan diniatkan karena ikut orang barat ya, tapi karena untuk meringkas saja. Seperti dahulu Rasul Shallallahu alaihi wasallam memanggil Aisyah itu dengan Aish. Ya. Dan orang-orang Arab itu juga mereka suka ya kalau yang namanya Abdullah itu mereka singkat. Ya Abduh. Abduh itu singkatan, Bu. Abduh itu singkatan dari nama Abdullah. Abdullah karena
Ya Abdullah kepanjangan, ya Abduh. Nah, itu juga singkatan. Jadi nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa kita membuat ringkasan untuk memanggil anak-anak kita. Ya, kalau di Hadramaut dulu Muhammad itu disingkat Hamudi. Ya Hamudi. Hamudi itu artinya Muhammad. Panggilan namanya itu Muhammad, tapi panggilannya Hamudi. Hamudi itu singkatan dari Muhammad. Kemudian Abdullah. Kalau mereka di Hadramaut itu manggilnya Abudi. Abudi itu Abdullah artinya. Kalau Abdullah kepanjangan jadi Abudi. Ya, nah, jadi nggak apa-apa disingkat, tapi bukan niatnya untuk mengikuti orang kafir, hanya untuk meringkas namanya. Boleh, insya Allah nggak jadi masalah. Silakan. Nah, ya, Putri Nani Handayani, silakan. Nah. Nabila Nurian, silakan. Bismillah, Ustaz, Ana mau tanya. Silakan. Kalau misalnya anak yang baru lahir itu, yang wajib mengadzankan itu abah atau uminya, Ustaz. Terus kalau misalnya yang wajib mengadzankan adalah abahnya, bagaimana dengan anak yang lahir dan dia tidak punya abah? Jazakumullah khairan, Ustaz. Walinya yang lain yang mengadzankan, ya, misalnya kakeknya atau pamannya, ya, itu yang mengadzankan. Ya. Tapi jangan ibunya, karena yang adzan itu bagi laki-laki, sehingga diadani oleh laki-laki yang masih merupakan karib kerabatnya. Misalnya pastilah dia punya, ya. Kalau nggak punya kakek, punya paman, ya, atau dia punya kakak laki-laki yang sudah bisa adzan, maka walinya tersebutlah yang kemudian mengadani. Ya. Nah, Yulia Melinda, silakan. Bu Yulia Melinda. Bu Yulia Melinda mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Kan kalau kita sebagai yang sudah bisa mengucapkan bismillah ketika makan kan mengucapkan bismillah. Yeah. Supaya kan nggak ikut makan makanan kita. Terus kalau seperti anak bayi yang dia belum bisa mengucapkan bismillah ketika kita ingin menyusuinya, apakah seorang ibunya yang harus mengucapkan bismillah, dan kalau lupa apa anak tersebut apakah syaitan itu ikut makan air susu gitu loh Ustadz? Oh gitu. Ya orang tuanya, ibunya yang bilang bismillah, ya. Ibunya yang bilang bismillah. Pertama dia ketika itu kan dia ingin melakukan suatu aktivitas, memulai sebuah aktivitas, ya, maka kita disunahkan mengucapkan bismillah. Kemudian dari sisi lain juga mengajarkan kepada anak, kalau dia sering dengan bismillah, ya nanti akan berpengaruh juga, dia akan terbiasa mendengar kata itu ketika akan memulai sesuatu. Jadi bagaimana kalau lupa, ya? Kalau lupa kan tidak mengapa, insya Allah. Kalau dia memang sudah terbiasa mengucapkan itu, kemudian dia lupa, maka insya Allah setan tetap tidak akan mengganggu. Kalau misalnya itu sudah menjadi kebiasaan dia, insya Allah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Oh iya. Bu Putri Nani. Iya. Bu Putri Nani, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terkait nama tadi, Ustaz, misalkan namanya itu 3 kata, tapi diambil dari bahasa Latin, bahasa Arab, sama Sanskerta gitu. Tapi ininya kata maknanya sih bagus, Ustaz. Apa nggak masalah ya? Nah, ya. Dan yang kedua mau nanya anak Nabi yang Fatimah Azhara itu sebenarnya Azhara itu nama emang aslinya atau cuma dikasih julukan? Pernah baca info itu julukan dari nggak tahu Yahudi apa gimana itu manggil Azhara. Dan itu juga cuma mau kebenaran aja gitu, gimana? Iya.
Ya kalau dia sebenarnya nggak apa-apa kita memberikan nama-nama yang lokal ya. Itu tidak mesti Arab ya. Yang penting dia menunjukkan makna yang baik. Tapi tentu yang masih menunjukkan keislaman ya. Jangan kemudian nama-nama yang diambil seperti Siddhartha misalnya. Siddhartha itu kan apa artinya? Yang memiliki keutamaan. Pokoknya Siddhartha itu ada artinya ya. Kalau misalnya dia ambil nama itu ya ada kesan bahwa itu adalah nama nama pemuka agamanya orang-orang non muslim ya jangan. Tapi kalau misalnya sekedar memberikan nama dengan nama yang yang berbau lokal, insya Allah nggak jadi masalah. Insya Allah nggak jadi masalah. Adapun Az-Zahra, ya enggak. Nabi ngasih nama anaknya Fatimah. Az-Zahra ini ke orang-orang kemudian yang memberikan nama Az-Zahra. Bukan Yahudi sepertinya, tapi orang-orang Syiah ya. Az-Zahra. Cuma saya nggak tahu, belum pernah mendalami saya. Kenapa Fatimah itu disebut Az-Zahra, tapi yang jelas Nabi SAW tidak pernah memberikan nama Az-Zahra pada Fatimah. Jadi cuma Fatimah saja. Allah alam, tapi asal muasal Az-Zahra ini saya belum pernah dapat. Ini menarik juga nih. Tapi belum pernah saya dapati. Ya, maaf ya Bu ya. Mungkin untuk admin, mohon maaf. Bagaimana Ustaz? Sudah? Ya, untuk persiapan pelajaran selanjutnya mungkin. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nah Ustaz. Jazakallah khairan. Oh ya. Ibu, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.